Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Accurate Online bersama kasus PT Tiga Saudara. Nah, berikut adalah soal latihan Accurate Online. Di sini ada identitas perusahaan, ada juga informasi penting terkait operasional perusahaan, kemudian ada informasi saldo awal. Setelah itu ada informasi pemasok, pelanggan, barang, kemudian ada informasi aset tetap. Nah, di video kali ini nanti kita akan belajar tentang menginput data awal. Sebelumnya kita akan masuk ke akun Accurate dulu. Nah, dalam menggunakan Accurate Online, maka kita harus memiliki akun Accurate. Nah, semisal belum mempunyai akun Accurate Online, maka bisa klik daftar sekarang. Nanti di sana ada biodata terkait apa-apa yang perlu diisi. Setelah terdaftar, kita nanti akan memasukkan email dan passwordnya. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai email dan passwordnya. Tinggal dimasukkan. Kalau sudah, kita klik masuk. Tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat data usaha. Kita klik buat data usaha. Kita masukkan nama usaha yang ada di dalam soal latihan, yaitu PT Tiga Saudara. Setelah itu bidang usahanya di PT Tiga Saudara itu apa, kita lihat di sini, yaitu bidang usahanya komputer dan elektronik. Kita cari. Nah, di sini. Setelah itu kita buat data usaha. Selanjutnya nanti muncul seperti ini. Data usaha PT Tiga Saudara berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Berarti kita klik lanjutkan. Ditunggu dulu, masih memproses. Setelah itu kita klik datanya di sini. Data yang kita buat tadi. Kita buka. Setelah itu nanti muncul seperti ini. Di sini untuk memulai isi data, silakan lengkapi informasi detail perusahaan Anda di bawah ini. Di sini ada nama, kategori usaha, tanggal mulai data, metode biaya persediaan. Namanya sudah diisi, kategori usahanya kita lihat di soal latihan. Di sini level distribusi retailer. Di kategori usaha ini dicari bagian retail. Setelah itu tanggal mulai datanya juga dicari di sini, tanggal 31 Desember 2017. Kita ketikkan. Kalau sudah di sini di PT Tiga Saudara ini menggunakan metode biaya persediaan apa, kita cari bawah di sini. Ternyata di PT Tiga Saudara ini menggunakan metode FIFO. Kita klik FIFO.
Kalau datanya sudah sesuai, sudah diisi semua di sini, maka kita klik selanjutnya. Nah, di sini dibaca di sini menyiapkan akun perkiraan. Egret membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan, Egret dapat membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Kemudian ada perintah centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Egret secara otomatis. Nah, kebetulan di PT 3 Saudara, soal latihan PT 3 Saudara itu sudah memiliki daftar akun perkiraan. Artinya tidak perlu dicentang, karena kalau dicentang nanti Egret akan membuatkan daftar akun perkiraan itu secara otomatis. Nah, padahal di PT 3 Saudara itu sudah memiliki daftar akun perkiraan. Artinya centangnya dihilangkan, setelah itu kita klik selesai. Ditunggu, masih loading. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Beritanya disilang saja. Kita langsung ke persiapan data perusahaan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi identitas perusahaan terlebih dahulu. Caranya kita klik kelola fitur. Setelah itu kita klik perusahaan. Nah, di sini ada info perusahaan dan alamat perusahaan. Jadi kita isikan dulu. Di sini kita lihat identitas perusahaan. Tadi yang belum diisi itu telepon, faksimili, email, tanggal mulai data, dan lain-lain. Jadi kita lihat di sini nomor teleponnya 021-6459 021-6459 1281. Kalau sudah, nomor faksimilinya juga diisi 021-6459-1282. Kemudian setelah itu emailnya 3 Saudara united@gmail.com. Kalau sudah, tanggal mulainya sudah sesuai, periodenya juga sudah, alamatnya kita isi sesuai sini. Alamatnya Jalan Kebayoran Baru nomor 17. Kotanya DKI Jakarta.
Deposnya tadi berapa? 12180. Kita isikan 12180. Setelah itu kita klik fitur, kita akan mengisi informasi terkait operasional perusahaan. Di sini ada fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, lain-lain, dan akun perkiraan. Di fitur dasar, di sini centangnya dihilangkan aja dulu biar tidak bingung. Dilihat di sini ada dua hal fitur dasar. Yang pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Berarti perusahaan ini dalam bertransaksi itu memungut dan membayar pajak PPN. Berarti di sini yang pajak itu dicentang. Setelah itu yang kedua, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Berarti yang dicentang di sini adalah pencatatan aset. Nah, jika tidak ada perintah untuk mencentang, jadi tidak perlu dicentang. Kemudian di bagian penjualan, di sini metode biaya persediaan ini sudah ditentukan di awal tadi, jadi menggunakan FIFO. Nah, setelah itu di bagian penjualan, centangnya diangkat dulu aja biar tidak bingung. Kita lihat soal latihannya. Di soal latihannya, penjualan ini ada empat hal yang perlu diisi. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Artinya penawaran dan pesanan penjualan ini dicetak. Setelah itu barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Di sini ada berarti retur penjualan perlu dicentang. Tadi kan perintahnya barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Setelah itu yang ketiga, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Artinya jasa pengiriman dicentang. Setelah itu yang keempat, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Berarti syarat pembayaran perlu dicentang. Setelah itu kita lanjut, di sini sudah ada 4. Tadi perintahnya cuma 4 aja yang perlu dicentang, berarti kita lanjut di pembelian. Di pembelian di sini ada 2 hal, yaitu yang pertama, sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Artinya dihilangkan dulu. Berarti perusahaan itu yang perlu dicentang adalah pesanan pembelian. Nah, PO berarti kayak pesan dulu. Kemudian yang kedua, dalam pembelian perusahaan membuat PO ke pemasok. Berarti ada daftar harga pemasok perlu dicentang. Nah, di persediaan kan tadi sudah ditentukan di awal menggunakan FIFO, jadi ini tidak perlu diapa-apakan.
Setelah itu kalau sudah sesuai, perusahaan, alamat perusahaan, identitas perusahaan sudah diisi semua, kemudian fiturnya sudah dicentang, apa yang perlu dicentang. Kalau sudah, kita klik simpan. Setelah itu kita lanjut di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimpor akun perkiraan, kemudian daftar pemasok, pelanggan, barang jasa, dan aset tetap. Caranya di sini. Untuk mengimpor akun perkiraan, kita klik buku besar. Setelah itu kita klik akun perkiraan. Setelah itu, di sini muncul data baru. Jika kita belum mempunyai data, maka bisa mengisinya di sini secara manual. Namun kebetulan di PT Tiga Saudara itu sudah memiliki akun perkiraan, tinggal kita impor saja dari Excel ya, impor dari Excel. Setelah itu klik dokumen di sini, kita cari file yang akan diunggah, diimpor, yaitu file pertama, daftar akun perkiraan. Kalau sudah muncul tampilannya seperti ini, kalau sudah kita unggah. Nah, sudah. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi impor data. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, gunanya untuk centang ini agar datanya itu terupdate dengan benar dan tidak double, makanya dicentang untuk konfirmasi impor data. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kita tunggu datanya. Nah, hasil impor data 55 data berhasil diproses. Artinya di sini data yang kita impor itu sudah sukses, sudah diproses oleh Accurate, sudah benar. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya kita akan mengimpor daftar pemasok. Kita klik impor data, kita klik dokumen, kita cari daftar pemasok, yaitu file kedua, daftar pemasok PT Tiga Saudara di sini. Nah, selanjutnya kita unggah, klik unggah, klik selanjutnya. Nah, jangan lupa di sini dicentang agar datanya itu terupdate dengan benar dan tidak double. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, hasilnya di sini adalah hasil impor data, 4 data berhasil diproses. Artinya sudah benar, sudah terimpor semua. Setelah itu kita klik tutup, kita lanjut ke impor pelanggan. Kita klik impor data, setelah itu kita klik dokumen. Kita cari barang yang akan diimpor, yaitu daftar pelanggan di file ketiga. Selanjutnya kita klik unggah, kita klik lanjutkan. Setelah itu jangan lupa untuk konfirmasi impor data ini dicentang agar datanya itu terupdate dengan benar, biar tidak double juga dalam
akunnya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kita tunggu apakah datanya berhasil terimport. Nah, di sini ada 6 data berhasil diproses, berarti sudah terimport semua. Setelah itu kita klik tutup. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimpor barang dan jasa. Kita klik import data. Setelah itu kita klik dokumen seperti sebelumnya. Kita cari daftar barang, yaitu di file keempat. Kita buka, setelah itu kita unggah. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Di sini jangan lupa konfirmasi import datanya itu dicentang. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kita tunggu apakah datanya sudah berhasil atau belum. Di sini tulisannya hasil import data 6 data berhasil diproses, berarti sudah terimport semua. Setelah itu kita klik tutup. Langkah selanjutnya kita akan mengimpor aset tetap. Tadi sudah mengimpor akun perkiraan, kemudian hak daftar pemasok, pelanggan, barang dan jasa. Sekarang kita ke impor aset tetap. Nah, di sini ada yang berbeda sedikit dari sebelumnya, yaitu kita klik kategori aset dulu. Setelah itu kita masukkan kategori aset sesuai soal. Di soal kategori asetnya itu ada 3, yaitu tanah, gedung, sama peralatan. Jadi kita input secara manual. Kita ketikkan tanah, kemudian kita simpan. Yang kedua tadi gedung, kemudian kita simpan. Setelah itu yang ketiga tadi kategorinya peralatan, kita simpan. Sudah, di sini ada cara melihatnya. Klik warna hijau garis 3. Di sini ada gedung, peralatan, tanah. Artinya sudah masuk semua. Setelah itu kita impor aset tetap. Caranya kita klik aset tetap, kemudian di aset tetap seperti sebelumnya. Kita klik warna hijau di sini. Kita impor data dari Excel. Kita cari, kita klik dokumen dulu, kita cari file yang akan diimpor, yaitu file yang kelima, daftar aset tetap. Setelah itu klik unggah. Sini klik lanjutkan. Kalau nggak ada yang perlu dicentang, berarti tidak usah dicentang. Berarti dibiarkan, dicek dulu apakah sudah sesuai atau belum di aset tetapnya. Kalau sudah sesuai, kita klik lanjutkan, lalu kita tunggu apakah datanya itu terimport dengan benar atau tidak. Kalau sudah, berarti 3 data berhasil diproses. Nah, di sini sudah benar. Setelah itu kita klik tutup. Langkah selanjutnya kita akan ke proses akhir bulan. Caranya kita klik perusahaan. Setelah itu kita klik proses akhir bulan. Kita masukkan akhir bulan, yang proses akhir bulannya itu kita masukkan bulannya bulan Desember. Setelah itu tahunnya yaitu 2017. Akhir bulannya kan bulan Desember sama tahunnya 2017. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita akan mengecek apakah
apakah datanya itu sudah terinput dengan benar atau tidak. Caranya kita klik daftar laporan, kemudian kita cari neraca induk kontrol di sini. Nah, tanggalnya kita rubah, tanggal akhir bulan yaitu tanggal 31/12/2017. Kita centang tampilkan akun induk anak sama tampilkan data dengan saldo 0. Kemudian kita klik tampilkan. Di sini sudah ada datanya. Yang perlu kita lihat agar datanya itu sudah terinput dengan benar, maka kita lihat di ekuitas saldo awal. Nah, di sini nominalnya 0. Jika nominalnya 0, maka datanya itu sudah terinput dengan benar. Namun ketika ada nominalnya seperti laba ditahan ini ya, sejumlah 424.300.000, terus modal usaha 800 juta, maka ini jika ekuitas saldo awalnya ada nominalnya, maka itu ada yang kurang tepat dalam prosesnya, dalam menginput datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, ekuitas saldo awal sudah 0, maka datanya sudah terinput dengan benar. Nah, kalau sudah, untuk video kali ini sudah selesai bagaimana cara input data awal tadi, dari membuat data usaha baru, setelah itu mengisi identitas perusahaan. Langkah selanjutnya tadi ada impor data, impor file dari file daftar akun perkiraan, pemasok, pelanggan, dan barang jasa. Setelah itu mengimpor aset tetap. Nah, tadi sudah dilakukan. Yang langkah selanjutnya tadi ada proses akhir bulan. Setelah itu mengecek datanya apakah sudah sesuai atau belum di daftar laporan, kemudian di neraca induk kontrol. Setelah itu dilihat apakah ekuitas saldo awalnya itu sudah benar, yaitu dengan nominal 0, maka itu datanya sudah terinput dengan benar. Nah, untuk di video ini sekian dari saya. Nanti di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang menginput transaksi dari transaksi 1 sampai transaksi 21. Nanti di situ ada transaksi pembelian, penjualan, penerimaan, kemudian ada persediaan juga. Nah, di situ nanti kita akan berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.